Lur, piye kabare? Gak ono sing kangen mbek aku. Dasar kalian ini. Gak tahu rasanya orang jomblo itu gimana. Tidak ada perhatian yang menemaniku. Oke, lewat di video ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai anime Tensura episode 14. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Mimin tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan kepada kalian agar like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasi sebagai bentuk rasa sayang kalian kepada Mimin. Oke, pantun. Yuk surti moroning pasar. Ya, ganti. Ajak maman mangan mie ayam. Monggo dipenakake. Mantune sopo? Di awal video diperlihatkan Laplace yang sedang berada di pusat tempat suci Kekaisaran Suci Lubelius, dan Laplace sedang diserang oleh seorang vampir. Laplace pun merasa heran, kenapa ada seorang vampir di tempat yang disucikan oleh Kekaisaran Lubelius. Lalu, vampir tersebut sangat marah kepada Laplace yang telah menodai tempat suci dari Dewa Luminus. Oh ya, Dewa Luminus sendiri merupakan kepercayaan yang diikuti oleh Kekaisaran Lubelius, yang nantinya kalian akan mengetahui bahwa kepercayaan akan Dewa Luminus dibentuk oleh seorang Raja Iblis yang pernah dikalahkan oleh Veldora. Jika kalian tahu Raja Iblis tersebut, tulis nang komentar ya lur. Ojo pelit-pelit. Lanjut. Setelah itu, vampir tersebut menyerang dengan laser berwarna merah dari tangannya dan membuat Laplace pun musnah. Yo, kecincang-cincang sih sebenarnya. Kayak ketok kayak cincang-cincang wingi lho pas Idul Adha. Lanjut. Sebenarnya Laplace belum mati dan dia berhasil kabur ke tempat Yuki. Lalu, di tempat Yuki, Laplace pun bercerita tentang apa yang dia ketahui tentang gereja suci barat kepada Yuki Kagurayaka. Oh ya, yang belum tahu, Yuki Kagurayaka adalah Grandmaster dari Persekutuan Bebas dan Komandan Korps Campuran Kekaisaran Timur, salah satu dari 4 kepala militer kekaisaran. Yuki ini merupakan salah satu dari manusia dari dunia lain Jepang seperti Rimuru, dan dia juga menjadi pengawas dan guru dari anak-anak yang bernasib seperti dia sebelum digantikan oleh Rimuru. Lanjut, sebenarnya yang menugaskan Laplace untuk masuk mencari informasi ke gereja suci barat adalah Yuki, dengan imbalan akan memindahkan jiwa pemimpin dari Laplace, yaitu Raja Iblis Kazzarim yang telah mati dikalahkan oleh Raja Iblis Leon Crowell. Selama ini, Raja Iblis Kazzarim telah menghuni tubuh Yuki, dan dengan skill unik milik Yuki yaitu pencipta, dia dapat memindahkan jiwa Kazzarim ke tubuh Homunculus. Oh ya, yang belum tahu tentang tubuh Homunculus ini bisa lihat di video yang sebelumnya. Itu sudah diceritakan di saat Rimuru didatangi oleh ayah dari Ellen dari Kekaisaran Talion. Oke, setelah itu Laplace pun tertawa dikarenakan Kazzarim dalam wujud wanita manis. So sweet sekali coy. Cantik emang, manis kayak aku. Lalu Laplace memberikan hormat kepada Kazzarim sebagai pemimpin dari aliansi Harley Quinn moderat. Harley Quinn, kilingan sing pas apa kuwi film sing Harley Quinn lho, bojone Joker pacare ding. Aku pas posisi ganti pakaian semlihoy. Lalu Yuki memberitahukan bahwa Kazzarim belum sepenuhnya bangkit, dan Kazzarim berkata bahwa semua kekuatannya belum kembali sepenuhnya. Lalu diketahui bahwa vampir yang menyerang Laplace adalah seorang Raja Iblis yang bernama Raja Iblis Valentine.
Hari kasih sayang dong lur. Kowe sing jomblo-jomblo aja iri nah tuh Valentine aku yo ora entuk coklat padha. Apa meneh ngucapke selamat Valentine. Yuki yang ingin mencari informasi tentang gereja barat pun merasa putus asa karena adanya sosok Raja Iblis Valentine di sana. Lalu Laplace pun berkata untuk menggunakan kekuasaan suara 3 Raja Iblis, yaitu Milim, Clement, Frey untuk mengadakan Walpurgis, sehingga Raja Iblis Valentine pun bisa pergi dari gereja suci barat untuk sementara waktu. Oh ya, yang belum tahu tentang Walpurgis ini, itu seperti rapat pertemuan semua Raja Iblis. Dulu sebelum Raja Iblis di 8 ya, seingatku sebelum jadi 8 pokoknya okta lah. Okta itu ada 10 Raja Iblis. Nah, gara-gara siapa jenenge Rimuru iki bantai Clement, nah kuwi jadine berkurang. Terus Raja Iblis sing hewan kuwi lho karo sing Frey. Nah, kuwi mundur soalnya reti nak kekuatane iki gak sepiro karo sing Raja Iblis yang lainnya gitu. Oke, lanjut. Setelah itu, kembali ke Tempest yang sedang melakukan pertemuan untuk menentukan kemana arah masa depan dari Tempest. Lalu, muncullah Veldora di tengah-tengah pertemuan tersebut dan mengagetkan Raja Gazel, Elalut, dan membuat pingsan Face. Kebiasaan wengi pingsan aja senengane. Setelah itu, pertemuan pun ditunda kembali. Gak barbar, Jan. Gak barbar iki. Kapan barbare rapat asowene por. Bar iki yo diganggu karo Ramirez maneh. Lanjut. Lalu, terjadi rapat tertutup antara Rimuru, Gazel, dan Elalut. Lalu, Rimuru menceritakan semuanya dari awal. Dia bereinkarnasi menjadi slime, bertemu dengan Veldora, dan menjadi Raja Iblis. Oh ya, yang belum tahu Elalut, ini dia itu ayahnya Ellen. Dari istilahnya dia salah satu petinggi yang ada di kerajaan Sarion. Lalu, Gazel pun kaget ketika mengetahui bahwa Rimuru telah bertarung dengan Hinata, yang notabene Hinata adalah orang yang selalu menjunjung kebenaran dan keadilan. Lalu, Elalut pun berbicara seperti itu juga kepada Rimuru. Lalu, Rimuru berkata, apakah Gazel akan membantunya apabila gereja barat menyerang Tempest, dan Gazel pun akan membantu Rimuru. Dan Elalut sebagai utusan serta mendapatkan kewenangan dari kerajaan Sarion telah memutuskan akan bersahabat dengan Tempest. Ya iyalah, sopo wong gendeng sing ameh gak dadi sekutune Rimuru. Pembantaian we teko kerajaan Falmouth we 2000 orang loh dibantai. 200 ribu orang dibantai jojo. Lanjut, kembali ke pertemuan di mana membahas mengenai masa depan Tempest. Lalu, Raja Gazel, Elalut, dan Rimuru memutuskan untuk mengarang tentang 200.000 pasukan Falmouth yang sudah dibinasakan oleh Rimuru. Soalnya, kan tidak ada yang tahu soal pembantaian pasukan Falmouth yang 200.000 itu selain orang-orang dari Tempest sendiri. Nah, terus mayatnya juga tidak ada karena diserap semua oleh Rimuru untuk membangkitkan Sion dan orang-orang yang di Tempest yang sudah mati aslinya. Lalu kembali ke pertemuan di mana membahas mengenai masa depan Tempest. Lalu Rimuru kembali harus mengulang cerita masa reinkarnasinya sampai sekarang. Ulang-ulang wae terus. Suwene lele pertemuan gak barbar wis 2 episode iki. Lalu Fuse kaget seperti yang terjadi pada Gazel dan Elalut di mana Hinata menyerang Rimuru. Untung gak pingsan wong iki. Lalu Diablo menyarankan agar tugas untuk menangani gereja suci barat dan Hinata ke tangannya. Akan tetapi Sion pun tidak terima. Sebelum terjadi perang antara Diablo dan Sion, Rimuru menghentikan mereka, termasuk Veldora yang ingin ikut-ikutan membantu mereka untuk mengatasi gereja barat.
Akhirnya, Rimuru memutuskan agar mereka jangan mengganggu gereja barat untuk sementara waktu, sebelum mereka bergerak duluan. Yo, istilahnya amati dhisik wae lur. Amati, anati, pepet, selebeo gitu. Aku gak kebayang loh lur. Nak semisal Sion, Diablo, karo Veldora gabung dadi siji, hancur ke gereja barat. Kayak iki kayak pas Jepang biyen gitu njali be bom atom ya. Del. Mungkin kayak ngono. Bakalan easy sekali kayaknya. Setelah itu, Rimuru mulai memikirkan perkataan dari Gazelle yang menjelaskan tentang Hinata. Dan menduga bahwa orang yang telah memanas-manasi Hinata adalah Yuki yang mengetahui bahwa dia yang telah membunuh. Emang iki loh. Yuki ki kayak musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Nah, wis yang benar. Dan Raphael sama pun menganalisis, dan hasilnya sama seperti apa yang dipikirkan oleh Rimuru. Lalu muncullah Ramirez yang berkata bahwa Tempest akan segera hancur, dan mereka semua pun kaget dengan perkataan Ramirez tersebut. Tamat. Piye lur? Pembahasan episode iki kayak ya emang kurang menarik sih. Kayak kurang apa ya? Dar ngono lho. Kurang cetar ngono. Ya soalnya emang durung ame perang sih karo apa Clayman. Bariki kan ame persiapan perang. Clayman ngelawan Clayman. Gak mau spoiler. Mengko gak enek sing delok video gua. Gak enek sing lihat, malah kacau aku. Gak kebuka-buka adsenku. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan dan terapkan 5M. Oke? Bye-bye.